Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabar kalian? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di sini Bapak mau menjelaskan tentang penilaian tengah semester genap kelas 10 TIA dan kelas 10 TIB. Dengan dasar-dasar keahlian jurusan Teknik Elektronika Industri di SMKN 1 Kebayoran 2024. Guru mata pelajarannya itu Bapak sendiri, Angga Aditya Trusina. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun job sheet dan merangkai komponen elektronika. Oke, langsung saja kembali ke pengaturannya, yaitu persiapan ujian praktek. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini sudah Bapak bilang ke kalian bahwa nanti penilaian PTS dan PAS itu menggunakan proyek power supply 12 volt DC ya. Yang kedua, ikutilah perintah yang ada di job sheet. Nanti job sheetnya itu Bapak akan cantumkan di akhir video. Yang ketiga, isilah keterangan yang ada di job sheet seperti pengertian trapo atau transformator dan komponen yang lainnya yang kalian pakai. Oke. Nah, yang keempat itu buat dokumentasi dari awal pembuatan sampai akhir. Nah, nanti kalian sebelum merangkai video, sebelum kalian merangkai komponen, kalian harus didokumentasikan dulu kalian itu merangkai komponen apa gitu. Kayak dioda LM7812 dan LM7805 sama kapasitor gitu. Nah, nanti itu videokan dari awal sampai akhir kalian pembuatan gitu. Nah, yang kelima, masukkan foto alat dan video dokumentasi ke job sheet dengan cara convert to barcode. Nah, untuk masukkan foto alat, nanti setelah kalian selesai merangkai komponen, kalian foto terlebih dahulu komponennya itu seperti apa gitu, yang telah kalian buat gitu. Dan video dokumentasi nanti kalian hubungi Bapak saja setelah, kalau misalkan Pak ini dokumentasinya sudah ada yang punya saya. Nanti kalian bicarakan dulu nanti ke Bapak, nanti Bapak buatkan barcode-nya untuk video kalian gitu. Oke, langsung saja langsung ke intinya, ke job sheet ya. Nah, di sini ada job sheet jurusan Teknik Elektronika Industri, job sheet power supply 12 volt DC. Nah, nomor job sheet ini yang pertama, materinya itu trapo 1 ampere, dioda 1 ampere, IC LM7812, IC 7805 dan kapasitor 2200 mikrofarad 50 volt. Instrukturnya Bapak sendiri. Nah, ini yang harus kalian isi untuk nama kalian nanti isinya di sini ya. Nah, yang ini. Nah, untuk kelas nanti sesuaikan dengan kalian, sesuaikan dengan kelas kalian. Kalian kelas apa? Kalau misalkan kelas A ya kelas A di sini. Kalau misalkan kelas B ya kelas B gitu. Nanti kalian isi aja sendiri ya. Nah, di job sheet ini yang pertama, tujuan umum praktikum. Setelah selesai praktek, siswa diharapkan dapat memahami apa yang mereka praktekkan itu. Yang pertama, ini untuk memprogram aplikasi Arduino dia nggak ada ya. Nah, yang pertama ini untuk yang pertama, memahami konsep proyek power supply 12 volt DC. Jadi kalian lihat dulu rangkaiannya seperti apa, yang kalian tahu seperti apa itu. Terus yang kedua, memahami prinsip kerja dioda. Jadi dioda yang kalian pakai itu seperti apa itu, kan banyak variasinya dioda itu. Nah, yang selanjutnya, memahami prinsip kerja integrated circuit atau IC ya.
LM7812 dan LM7805. Tuh. Terus selanjutnya memahami prinsip kerja kapasitor. Nah, prinsip kerja kapasitor itu seperti apa? Nanti kalian harus memahami. Nanti ada pertanyaan di akhir setelah kalian membuatkan job sheet dan alat gitu. Yang terakhir merangkai komponen. Nah, untuk poin yang kedua, teori singkat. Nah, kalian teori singkatnya itu ini ganti Arduino-nya nanti sama transformator atau trapo. Nah, nanti kalian jelaskan transformator atau trapo ini prinsip kerjanya seperti apa sih? Nanti kalian jelaskan di sini. Nah, yang dioda juga sama jelaskan. Integrated circuit juga sama sensor, bukan sensor ya, tapi komponen kapasitor. Dia prinsip kerjanya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga, alat dan bahan itu. Nah, yang pertama ini alatnya itu 1 buah trapo 1 ampere, yang kedua 4 buah dioda 1 ampere, yang ketiga IC LM7812, yang keempat LM7805, yang terakhir 1 buah kapasitor 2200 mikrofarad 50 volt. Nah, yang ada juga 1 buah PCB bolong untuk merangkai komponen di situ gitu. Yang terakhir kabel jumper secukupnya. Nah, untuk poin yang keempat, petunjuk kerja. Job sheet ini harus dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan durasi pelaksanaan. Nah, untuk melakukan ini nanti kan dikasih waktu gitu. Jadi terakhir untuk kelas 10 TIB dan kelas 10 TIA itu di tanggal 26. Jadi terakhir itu tanggal 26 gitu. Terus yang poin kedua, yang ini, isi belangko peminjaman bahan dan alat. Nah, jika kalian memerlukan solder, nanti kalian isi belangko peminjaman alatnya itu sama bahan. Nanti ada ketua bengkelnya. Nanti kalian minta belangko peminjamannya ke beliau saja. Nah, yang ketiga ini perhatikan pelaksanaan keselamatan kerja. Nah, ini kan sebenarnya udah dikasih tahu ya di materi sebelumnya bahwa kita menjelaskan atau materinya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini materi itu harusnya terpakai kalau misalkan kalian memahami konsep K3 ini atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang keempatnya itu ikuti prosedur kerja sesuai dengan instruksi dari instruktur atau guru mata pelajaran. Nah, di sini kalau misalkan kalian bandel atau setahu atau kayak gimana, nanti tunggu perintah dari guru mata pelajaran atau instruktur gitu. Selanjutnya poin kelima ini keselamatan kerja. Sebelum memulai praktek siswa atau siswi harus mengetahui tata tertib ruangan praktek siswa. Nah, di RPSTI ini ada tata tertib ruangan RPS, nanti kalian baca saja sebelum kalian memulai gitu ya. Nah, yang kedua, gunakan pakaian praktik selama ujian praktek. Nah, kalian itu di saat praktek itu kalian harus menggunakan pakaian yang tepat, yaitu baju praktek atau wear pack yang sudah disesuaikan di SMK Negeri 1 Kebayoran ini. Nah, yang ketiga ini bacalah dan pahami petunjuk ujian praktek. Nah, petunjuknya kan sudah ada di atas tuh. Sebelum kalian memulai, kalian baca dulu petunjuk ujian praktek. Nah, yang keempatnya ini jangan menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan atau mengonkan satu daya sebelum ada pemeriksaan dan persetujuan dari instruktur atau guru mata pelajaran. Nah, ini kalian
sebelum melakukan atau mengonkan satu daya, kalian harus ada diperiksa terlebih dahulu. Takutnya ada yang belum selesai, ada belum kesambung, atau ada yang konslet. Nanti diperiksa dulu sama instruktur atau guru mata pelajaran gitu. Nah, yang kelimanya ini, gunakan alat sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Nah, kalian itu harus meminjam alat ataupun bahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, takutnya tuh kalian minjem alat atau apapun itu sebenarnya tidak dibutuhkan di saat itu gitu. Nah, yang terakhir untuk keselamatan kerja, jika ada kesulitan saat melakukan praktek, konsultasikan dengan instruktur atau guru mata pelajaran. Nah, ini kalian konsultasi aja atau sharing aja kayak gimana itu. Jadi, Pak, ini tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian jangan asal nyolder harus kayak gini. Nanti kalian konsultasikan dulu, takutnya kalian salah, dan sayang kalau misalkan kalian gagal di saat ujian praktek ini. Nah, langkah kerja yang poin ke-6, gambar rangkaian. Perhatikan gambar rangkaian ini. Nah, ini rangkaian yang harus kalian solder ya, komponen yang kalian harus solder. Nah, ini yang untuk trapo ini sebenarnya sudah ada di RPS ini. Cuma kalian harus merangkai dari dioda ini, kapasitor ini, sama LM7812. Nah, yang ini juga sebenarnya perlu tidak perlu. Nah, pasti kalian ada pertanyaan, Pak, itu kok IC-nya ada dua, ada LM7812 sama LM7805. Nah, gini, LM7812 itu dia kayak mematenkan menstabilkan tegangan 12 volt saja, 12 volt DC. Nah, untuk LM7805 dia menstabilkan, menurunkan tegangannya dari 12 volt ini ke 5 volt tersebut. Jadi kan ini tuh bisa dari 0 sampai 12 kan. Nah, 0 sampai 12 ini dari trafo ini kan belum stabil. Nah, kalian pakai IC LM7812 ini biar arus tegangannya itu stabil gitu. Sama juga untuk LM7805. Oke. Selanjutnya, nah di sini hasil alat. Nah, setelah kalian merangkai, nyolder, sudah diperiksa, nanti kalian langsung foto sesuai dengan poin yang keempat, poin yang kelima, masukkan foto alat gitu loh. Nah, hasil alat juga nanti ada video dokumentasi ke job sheet kan. Nanti kalian isi aja, sertakan foto alat dan video pembuatan. Nanti kalian sertakan. Untuk video kan dari awal sudah bilang bahwa kalau misalkan sudah buat videonya itu kalian konsultasikan dulu, Bapak bikin barcode-nya, nanti kalian tinggal pasang barcode-nya itu di job sheet. Nah, poin yang ke-8 ini analisis hasil percobaan di atas. Nah, nanti analisisnya itu kalian bisa memakai apometer ataupun multimeter. Nanti kalian benar atau tidak itu tegangannya itu 12 volt DC atau kurang dari itu ataupun lebih dari itu gitu. Dan juga yang LM7805 kan itu menurunkan tegangan ke 5 volt. Nah, nanti kalian itu buktikan sama kalian benar atau tidak tegangannya itu turun 5 volt gitu. Jadi stabil 5 volt terus. Nah, setelah itu kalian berikan kesimpulan dari hasil percobaan di atas. Nah, kalian ini bikin kesimpulan dari diri sendiri atau pendapat diri sendiri bahwa hasil percobaan kalian bikin power supply 12 volt ini kayak gimana sih kesimpulannya itu. Nanti kalian tuliskan saja di bawah di sebelah sini. Nanti kalian kalau misalkan sini nggak ada, kalian enter aja pun seperti ini. Oke. Jadi udah selesai. Nah,
Kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan atau tidak mengerti dengan penjelasan di video ini, kalian bisa langsung hubungi Bapak ataupun ketemu sama Bapak di bengkel RPSTI ini. Oke. Oke. Di akhir video, terima kasih atas simakan kalian, memperhatikan video ini. Semoga ujian praktek kalian ini lancar dan bisa apa namanya, ya pokoknya lancar lah kalian dan bisa gitu. Oke, akhir kata dari Bapak, tolong nanti sebelum akhir ini kalian subscribe dulu channel ini biar kalian lebih cepat dapat infonya itu dari sini gitu. Nanti Bapak akan menginfokan linknya itu di channel YouTube ini. Jadi kalian harus subscribe biar kalian tidak ketinggalan informasi. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.